Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majelis ini, yang insyaallah kita akan memulai pembahasan kitab Thalathatul Usul yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah ini adalah pertemuan yang pertama dalam membahas kitab ini. Dan sebelum masuk kepada kitab, kita akan membahas terkait apa yang akan kita pelajari pada kitab ini dan urgensinya bagi agama kita. Sebagaimana tadi disinggung bahwa kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Muhammad bin Mushrif bin Umar bin min Bani Tamim, dari Bani Tamim, makanya disebut At-Tamimi. Beliau rahimahullah lahir di Uyainah, masih di Arab Saudi, di tahun 1115 Hijriah. Bapaknya dan kakeknya ini adalah seorang ulama, seorang alim yang besar. Jadi beliau lahir dari keluarga ulama, dan beliau juga wafat pada usia 91 tahun di Dir'iyah, ya, di daerah Dir'iyah, itu masih di Arab Saudi. Beliau ya karena tumbuh di tengah-tengah ulama, ya, bapaknya ulama, kakeknya juga seorang ulama besar, ya. Beliau mendapatkan pendidikan agama yang kuat sejak dini, sehingga pada usia 10 tahun beliau sudah menghafalkan Al-Quran, dan beliau mempelajari fikih, ya, dari bapaknya, dan mendapatkan pemahaman yang kuat, ya, karena hafalannya yang kuat. Jadi belajar fikih dari bapaknya. Dan kitab ini ada dua versi. Ada yang kita kenal dengan judulnya Al-Usulus Salasah, ada dengan Salasatul Usul. Nah, yang akan kita bahas ini adalah Salasatul Usul. Apa bedanya Usulus Salasah dengan Salasatul Usul? Dan nanti
Salah satu usul ini dimulai dengan kalimat i'lam rahimakallah. Nanti ada ya di bagian awalnya itu i'lam rahimakallah. Kalau kitabnya diawali dengan lafaz tersebut, maka ini adalah kitab salah satu usul. Tapi kalau usul salasah itu diawali dengan i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhil masaili tsalas. Jadi langsung ke poin yang kedua dari pendahuluan. Nanti insyaallah juga kita akan lewati. Jadi bedanya salah satu usul lebih awal, ada tambahan materi di awal 4 perkara yang insyaallah nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Kalau yang usul salasah itu dari 3 perkara yang jadi materi kedua kalau dalam salah satu usul. Ini ada 2 versi tersebut, tapi dua-duanya ditulis oleh beliau rahimahullah ta'ala, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Apa saja yang akan kita pelajari atau materi-materi apa saja yang ada di dalam kitab ini? Dari judulnya kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa ada 3 perkara, salah satu usul, 3 pokok. 3 pokok ini apa saja? 3 pokok ini merujuk kepada 3 pertanyaan yang akan dihadapi nanti di alam kubur. Nah, ini disebut 3 pokok. Ya. Jadi makanya nanti di dalamnya kita akan belajar penjelasan tentang 3 pertanyaan tersebut. Man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka. Ya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Nanti dibahas apa? Rabb itu mengenal Allah. Ya, sifat-sifat Allah Ta'ala, bagaimana mengesahkan Allah Ta'ala, bagaimana kewajiban kita terhadap Allah. Wa madinuka, kita pun akan diajarkan dengan diperkenalkan kepada agama Islam. Wa man nabiyuka, siapa nabi ini, kita pun akan dijelaskan pada kitab ini tentang Nabi SAW dan ajaran terpenting yang beliau bawa, serta bagaimana sikap beliau yang benar yang mesti kita teladani. Jadi di dalamnya ya, dari judulnya kita sudah bisa ketahui bahwa di dalamnya adalah pembahasan tentang 3 pokok tersebut. Lalu di bagian penutup nanti ada tambahan berupa penjelasan tentang iman terhadap hari akhir, hari kebangkitan gitu ya. Ini dibahas juga, dan semuanya ini yang akan kita pelajari adalah inti dakwah seluruh Rasul. Bahwa Rasul itu datang kepada kita semua, bahkan pada setiap umat, untuk mengenalkan umat kepada Allah, gitu ya. Ya, mengenalkan umat kepada Allah. Setelah kenal, bagaimana seharusnya kita bersikap kepada Allah. Lalu ajaran-ajaran yang Allah Ta'ala ajarkan apa saja, ini agama berarti. Lalu mengenal Nabi yang menyampaikan risalah tersebut kepada kita, itu bagaimana karakteristiknya, bagaimana sifatnya, bagaimana teladannya. Inilah inti dakwah dari seluruh Rasul, yaitu mengajarkan kita tentang 3 pokok ini. Ya. Apa kelebihan salah satu usul? Salah satu usul ini sebuah kitab yang ringkas. Kalau matanya ringkas, ya. Kalau syarahnya banyak yang tebal. Ya. Kalau matannya yang ditulis oleh muallif itu ringkas, namun dalam kondisinya yang ringkas tersebut tetap dilengkapi dengan dalil-dalil. Ringkas dilengkapi dalil. Makanya insyaallah kita pun nanti ambil yang ringkasnya saja, penjelasan yang ringkas. Karena ya tapi tentunya tidak akan melewatkan perkara-perkara yang penting. Nanti insyaallah yang penting-penting kita tambahkan penjelasan. Ya. Dan setiap permasalahan yang disebutkan di dalam
salah satu usul ini ya disertai dengan dalil. Nah, ini manhaj di dalam beragama, bahwa agama kita itu dibangun di atas dalil, bukan atas pendapat penulis, bukan. Jadi penulis menyampaikan kepada kita tentang suatu masalah, apa dalilnya? Ada dalilnya disebutkan. Nah, ini kelebihan dari kitab salah satu usul. Makanya kalau disebutkan di dalam syarah Syekh Shalih Al-Utsaimin itu disebutkan syarah salah satu usul wa adillatuha, ya, dan dalil-dalilnya. Disebutkan juga penjelasan dari dalil-dalilnya. Dan masalahnya disebutkan secara sistematis di dalam kitab ini. Ringkas tapi sistematis. Diajarkan dulu, dikenalkan dulu kepada Allah. Karena orang yang sudah mengenal Allah, ia tahu bagaimana memposisikan dirinya di hadapan Allah. Apa yang harus ia lakukan kepada Allah? Sikapnya bagaimana seharusnya? Siapa Allah, siapa kita? Allah Khaliq, kita makhluk. Allah Ilah, kita makhluk. Allah yang layak disembah, kitalah yang layak, yang mesti beribadah kepadanya, hanya kepadanya. Ya, dikenalkan dulu, baru kemudian setelah kenal diajarkan apa saja yang Allah Ta'ala perintahkan. Ini berarti bagian dari agama. Kemudian siapa yang menyampaikan agama ini kepada kita, lalu dikenalkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sistematis dan juga dijelaskannya. Dan tentunya diantara keistimewaan penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dalam kitab-kitabnya beliau itu banyak menyebutkan dan memanjatkan doa kepada pembaca atau yang mendengar kitab ini. Ya, nanti banyak beliau menyisipkan doa-doa, mendoakan orang yang membaca kitab ini atau yang mengambil faedah dari kitab ini. Ini manhaj para pengajar, orang-orang yang mengajar dan menyeru kepada Allah Ta'ala. Ya, jangan hanya fokusnya menyampaikan informasi saja, jangan lupa mendoakan, ya, mendoakan diri sendiri dan juga mendoakan orang-orang yang belajar. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudahan untuk menerima kebenaran ini, gitu. Nah, ini adalah manhajnya para ulama dan para dai. Dan kitab ini kalau kita bagi itu jadi tiga kelompok. Yang pertama adalah pendahuluan. Nanti pendahuluan pun ada 3 risalah. Yang pertama nanti ada 4 kewajiban. Yang kedua adalah tentang 3 perkara. Yang ketiga itu adalah tentang agama Nabi Ibrahim Al-Hanif. Ini 3 pendahuluan. Baru masuk ke inti materi, penjelasan tentang man rabbuka, nah, nanti dibahas gitu. Madinuka nanti dibahas gitu. Lalu man nabiyuka nanti dibahas. Jadi itu inti materinya. Pendahuluannya juga ada 3. Ya. Lalu penutupan ya tadi yang disebutkan berupa pembahasan tentang iman, tentang hari akhir, itu disisipkan di bagian akhir. Tentang hisab, tentang kewajiban ingkar kepada tagut, itu disimpan di akhir. Nah, jadi lumayan lengkap dan juga berfaedah insyaallah. Nah, kenapa kitab ini penting untuk kita pelajari tadi ya? Karena materi pada kitab ini ya, termasuk bagian pendahuluan dan nanti yang akhir, ini semua adalah materi yang berkaitan tentang tauhid, akidah. Dan akidah ini adalah pembahasan yang sangat mendasar dalam agama kita. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa akidah, keyakinan ini akan menentukan, ya, akan berdampak kepada amal-amal lain, baik amalan lahir maupun batin yang lain. Jika dibangun di atas akidah yang benar, maka amalannya pun akan benar. Ya. Seorang yang
melaksanakan sholat yang sama di masjid yang sama, namun dibangun di atas akidah yang berbeda. Yang satu misalnya akidahnya lurus, yang satu akidahnya bengkok, maka yang diterima ini yang akidahnya lurus. Akidahnya bengkok meskipun sholatnya sama bareng di masjid yang sama gitu. Karena akidahnya yang salah tersebut, maka sholatnya pun rusak karena. Oleh karenanya pembahasan materi kitab ini menjadi penting karena itu di dalamnya terkait tentang pembahasan akidah, terutama 3 pertanyaan yang akan ditanyakan di alam kubur tadi. Ini udah ada kisi-kisinya nih. Pertanyaannya sudah ada, jawabannya sudah diajarkan, namun ternyata tidak semua orang bisa jawab. Sekarang di dunia bisa jawabnya, man rabbuka, rabbi Allah. Tapi nanti di akhirat, di alam kubur, ya, meskipun di dunianya hafal gitu, di alam kubur itu belum tentu bisa ya menjawab. Sementara alam kubur ini adalah pintu awal dari kehidupan akhirat. Kita tahu bahwa kehidupan dunia kita ini sementara, tidak lama, fana gitu, terbatas, pasti akan berakhir. Kehidupan yang abadi adalah nanti di akhirat. Itu sama-sama ya kita sudah yakini ya. Namun ya, dan alam kubur ini adalah fase awal di alam akhirat. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil kuburi qariban min fitnati dajjal. Sungguh telah diwahyukan kepadaku, kata Rasulullah SAW, bahwa kalian akan diuji di kubur kalian setara atau hampir sama dengan fitnah dajjal. Ya, fitnah dajjal itulah fitnah yang sangat besar. Banyak orang yang tertipu karena ya ditampilkan seolah-olah ia bisa memasukkan pengikutnya ke surga dan orang-orang yang menentangnya ke neraka. Padahal itu fitnah, ujian, dan banyak yang tertipu. Bisa menghidupkan kembali yang ia bunuh gitu ya, dihidupkan kembali. Ini fitnah dajjal. Banyak yang tertipu karenanya. Dan fitnah kubur ini setara atau hampir sama dengan fitnah dajjal. Kenapa demikian? Ya. Karena fitnah kubur itu ujian. Ya, pertanyaan yang tadi itu ujian. Yang sama-sama ya, ujian di dunia sama dengan ujian yang nanti akan didapatkan di alam kubur. Bisa jawab sukses gitu ya. Minimal fase awal menuju kesuksesan kan gitu. Tidak bisa jawab, ini menjadi indikator celaka. Ya. Makanya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi rahimahullah mengatakan al-fitnah, yang dimaksud dengan fitnah kubur itu adalah al-ikhtibar wal imtihan, ya. Ujian. Ya. Fayati nakirun wa munkarun. Nanti akan datang malaikat nakir dan mungkar. Ya bataliyanihi wa yahtabiranihi bisu'al. Yang keduanya itu akan menguji dengan pertanyaan. Man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka. Ini ujiannya ya. Ujiannya sudah ada, soalnya sudah ada nih. Sudah dikasih tahu, kisi-kisinya nanti akan jawabannya akan disampaikan. Tapi ujian masing-masing orang itu berbeda. Dia mampu atau tidak menjawabnya tergantung dengan keimanan dan ketakwaannya di dunia. Tsumma ta'til uqubatu ba'da dzalika. Kemudian akan datang siksa kubur. Nanti dari hasil ujian ini ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Ini hak semua. Ya. Jadi bukan hanya sekedar iming-iming atau
nyingsieunan itu, menakut-nakuti, bukan. Ini hak bahwa adanya siksa kubur, adanya nikmat kubur itu hak. Fayuftanu bisu'al tsumma yu'adzab. Seorang itu diuji dengan soal. Jika ia tidak bisa menjawabnya, maka ia akan disiksa di dalam kuburnya. Fal adabu syai'un wal fitnatu syai'un. Maka azab kubur ini sesuatu yang berbeda, fitnah kubur pun sesuatu yang berbeda. Fitnah kubur berarti pertanyaannya, azab kubur itu adalah dampak dari jawaban yang apakah ia bisa mampu menjawab atau tidak. Ketika tidak mampu, maka ia akan mendapatkan azab kubur. Oleh karenanya Hani Maula Utsman pernah meriwayatkan bahwa pada suatu hari Utsman itu biasa ketika berdiri di sisi kuburan beliau menangis. Ketika berdiri di sisi kuburan beliau menangis sangat keras sampai janggutnya basah. Kebayang ya, nangisnya bagaimana, janggutnya basah. Lalu ditanya, engkau mengingat surga dan neraka tidak menangis? Engkau mengingat surga dan neraka, saat mengingat surga dan neraka tidak nangis, tapi kalau berdiri di samping kubur kenapa menangis? Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah salah satu tempat persinggahan dari persinggahan-persinggahan akhirat. Ini persinggahan yang pertama. Kubur itu persinggahan yang pertama. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Jika seseorang itu selamat di kuburnya, maka persinggahan selanjutnya itu lebih mudah baginya. Ya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Namun jika seseorang itu tidak selamat di kuburnya di awal persinggahannya, maka persinggahan selanjutnya itu akan lebih berat baginya. Makanya dengan membahas kitab salah satu usul, kita sedang mempersiapkan keselamatan sejak fase awal agar tadi fitnah kubur itu bisa kita lewati dengan selamat, bisa jawab, dan jawabnya itu dengan bukti, bukan dengan lisan ya. Kalau lisan mah bisa dihafalkan berarti, tapi dengan dibuktikan, dengan keimanan, dengan ketakwaan, sehingga Allah Ta'ala berikan kepada kita qaulus tsabit, ucapan yang kokoh ketika menjawab fitnah kubur tersebut. Oleh karenanya ketika seseorang, kita sudah tahu ya, bagaimana kondisi nanti di alam kubur ini adalah fase awal penentu dari fase-fase selanjutnya gitu ya. Siapa yang selamat di fase awal ini, maka fase selanjutnya lebih mudah baginya. Namun jika tidak selamat di fase awal ini, maka fase selanjutnya akan lebih berat baginya gitu ya. Oleh karenanya jika seorang mukmin ketika di alam kubur mendapatkan nikmat kubur karena bisa menjawab pertanyaan tadi, apa yang ia katakan? Rabbi ajil qiyamas sa'ah. Wahai Rabb, segerakan tegaknya hari kiamat. Karena ia tahu nikmat surga itu lebih dahsyat lagi, lebih bagus lagi, lebih indah lagi daripada nikmat kubur. Minta segerakan hari kiamat gitu. Wahai Rabb, segerakan hari kiamat. Karena saat itu ia sedang menikmati nikmat kubur, tahu bahwa fase awalnya sudah ia lewati dan fase selanjutnya itu
akan lebih mudah dan lebih indah baginya. Sebaliknya, orang-orang fajir yang tidak bisa, yang tidak lulus menjawab 3 pertanyaan tadi, apa yang ia katakan? Ia akan mendapatkan adab kubur gitu ya. Dan ia katakan, Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabb, jangan tegakkan hari kiamat gitu. Ia memohon kepada Allah agar kiamat itu tidak ditegakkan, ya, tidak ditegakkan, karena tahu apa yang akan ia hadapi itu akan lebih berat. Yang akan ia hadapi itu akan lebih berat daripada yang sedang ia hadapi di alam kubur. Ya. Bayangkan ya, Fir'aun ya, di zaman Nabi Musa yang sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, sekarang masih di alam kubur. Apa yang sedang ia alami? Adab kubur. Itu sudah ribuan tahun ya. Dan orang-orang yang beriman yang bisa menjawab pertanyaan sejak Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam meninggal, udah ribuan tahun di alam kubur mendapatkan nikmat, tapi ia tahu nikmat nanti di surga itu lebih indah lagi daripada yang mereka alami di alam kubur. Dan orang-orang yang kafir yang di alam kubur sejak ribuan tahun lalu itu sedang menikmati adab kubur ya, disebut menikmati karena ini hasil ulah mereka. Mereka pun tahu bahwa fase selanjutnya akan lebih berat bagi mereka. Makanya mereka berharap agar jangan ditegakkan hari kiamat. Kalau sudah ditegakkan pasti fase selanjutnya lebih berat bagi mereka. Nah, dari kondisi ini kan kita bisa tahu kita inginnya yang bagian sebelah mana. Tentunya nggak ada orang yang berakal ingin jadi mendapatkan adab kubur, nggak ada gitu. Di dunia juga kita semua ingin senang, ingin bahagia gitu. Apalagi di akhirat yang abadi, yang nikmatnya itu belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terbesit dalam hati manusia. Pengen. Masalahnya kan nggak cukup dengan pengen kan gitu. Nggak cukup dengan keinginan dan niat gitu. Harus dengan usaha. Nah, di antara usaha utama yang pertama yang bisa kita lakukan adalah ya dari awal ini. Fase awalnya selamat gitu. Tadi ya, karena kubur itu awalu manzilin, fase awal min manazilil akhir, dari fase-fase akhir. Masih banyak lagi fase selanjutnya, tapi minimal sejak awal selamat gitu, dengan bisa menjawab 3 pertanyaan di kubur tadi, di alam kubur. Dan orang yang ridho dengan 3 pokok tersebut dan jawabannya, maka dijamin akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia adalah orang-orang yang beriman. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba." Iman itu akan terasa manis bagi seseorang jika ia ridho Allah sebagai Rabb-nya. Ini jawaban pertama ya. Man rabbuka? Allah. Ia ridho dipertuhan oleh Allah. Allah jadi Rabb-nya, jadi Tuhannya, jadi sesembahannya. Berarti harusnya ia menyembah Allah gitu. Karena ia ridho Allah sebagai Rabb. Ketika Allah Ta'ala menetapkan takdir baginya ya, yang mungkin tidak sesuai dengan keinginannya, ia ridho karena ia ridho Allah jadi Rabb-nya. Ia tidak mempertanyakan kenapa Allah Ta'ala beri tahan rizki saya gitu. Karena ia ridho Allah Ta'ala yang mengatur seluruh urusannya
maka ia akan menyikapi seluruh kondisi yang ia alami di dunia ini dengan sikap yang benar. Saat diberi nikmat, syukur kepada Allah, tidak kufur, tidak seperti Qarun gitu. Aku dapat nikmat ini karena usahaku, karena ilmu yang ada padaku. Tapi ia tahu bahwa yang memberinya nikmat itu Allah. Maka beri nikmat syukur. Ketika ditimpa musibah sabar. Karena yang mengatur semua ini Allah. Ini disebabkan apa? Ridho. Makanya akan terasa manis iman tersebut. Ya. Wabil islami dina, dan juga seorang yang akan merasakan manisnya keimanan itu adalah orang yang ridho Islam sebagai agamanya. Ya. Orang yang memeluk agama Islam dan menjalankan ajaran-ajaran Islam, berpegang teguh di atasnya dan istiqomah di atasnya. Ya. Wa bi Muhammadin Rasulah, dan juga ridho Nabi Muhammad sebagai Rasul. Tidak ngangkat Nabi lain ya. Nabi setelah Nabi Muhammad diangkat gitu. Nah ini apa? Berarti tidak ridho dengan Nabi Muhammad SAW. Atau mengikuti ajaran yang tidak disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti seolah-olah tidak ridho dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Menganggap masih ada yang kurang. Berarti Rasul teh tidak mengajarkan semuanya, masih ada yang belum diajarkan, gitu ya. Nah, 3 pokok ini jika kita ridho bersama jawaban-jawabannya tadi ya. Ya ridho kan ketika ditanya man rabbuka, Allah. Orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, orang yang ridho Islam sebagai agamanya, orang yang ridho Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya, maka ialah yang akan selamat di alam kubur. Karena ridho ini awalnya dari ridho, nanti konsekuensi dari ridho itu kan ia akan menyembah Allah Ta'ala, tidak mempersekutukannya, kan gitu ya. Ia akan beribadah sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini konsekuensi dari ridho. Kalau dari awalnya tidak ridho, ya kesananya juga tidak akan menerima, ya, tidak akan menerima. Apa faidah dari hadis yang tadi dibacakan? Jika ridho terhadap sesuatu, maka seseorang itu akan merasa cukup dan puas dengannya, tidak akan cari yang lain, tidak akan beranggapan bahwa semua agama itu benar, nggak ada. Kalau ia ridho bahwa Islam sebagai agamanya, ya. Atau meragukan Yahudi dan Nasrani juga kan agama samawi, padahal Allah Ta'ala sudah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu Al-Masih ibnu Maryam. Kafir disebutkan di dalam ayat. Ya. Maka yang ridho berarti ia puas dan merasa cukup. Lalu ridho terhadap Allah, ridho kepada Allah sebagai Rabb, maksudnya adalah ridho dengan segala perintahnya, ridho dengan segala larangannya. Kalau ridho dengan perintahnya berarti mengikuti larangannya, menjauhi larangannya. Mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Gitu ya. Ridho dengan ketentuannya tadi ya, diberikan nikmat syukur, diberikan musibah sabar. Ini ridho, buah dari ridho. Makanya semuanya akan berjalan benar, lurus ketika diawali dengan ridho. Ridho Islam sebagai agama, ya mengamalkan syariat Islam, ya, tidak berpaling kepada ajaran agama lain. Kemudian ridho Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, yang mencukupkan diri dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ini bukti ridho, ridho terhadap 3 perkara tadi: ridho kepada Allah sebagai Rabb, ridho kepada Islam sebagai agama, ridho kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Dan konsekuensinya nanti akan lebih dijabarkan
pada kitab ini. Makanya meskipun ringkas, kitab ini penting, tapi akan hanya sekedar ilmu dan wawasan saja kalau tidak diamalkan, gitu. Semua ilmu itu kalau hanya dikumpulkan saja, tidak diamalkan, ya tidak bermanfaat. Makanya ini bekal ilmunya, dan tentu saja mesti diamalkan. Ilmu itu wajib dituntut. Setelah dapat, ia ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah diamalkan, didakwahkan, disebarkan. Ya. Jadi kalau hanya menuntut ilmu kemudian disimpan saja sebagai koleksi, tidak diamalkan, nah, ia akan dimintai pertanggungjawaban atas ilmu tersebut. Ya. Kemudian ya, tadi disinggung juga ya, ternyata tidak semua orang bisa menjawab pertanyaan. Sekarang di dunia ya, sudah diberitahu nanti di alam kubur akan ditanya ini, jawabannya ini, tapi ternyata dihafalkan di dunia. Di alam kubur belum tentu bisa jawab, belum tentu bisa menjawab, karena ujiannya bukan ujian lisan gitu ya, dan bukan berdasarkan kecerdasan, bukan ya, bukan berdasarkan kecerdasan. Makanya orang yang beriman itu akan ditolong oleh Allah. Berarti iman dulu di dunia, iman, bertakwa kepada Allah ya. Buahnya Allah Ta'ala akan menolongnya, memberikannya tadi qaulus sabit. Qaulus sabit itu ucapan yang kokoh sehingga bisa menjawab. Jadi bisa menjawab itu buah, bukan hafalan. Itu buah dari perbuatan kita di dunia. Beriman kepada Allah, bertakwa kepadanya, menjalankan konsekuensi dari ridho tadi ya. Jika sudah bisa kita buktikan, maka Allah Ta'ala akan anugerahkan kepada kita al-qaulus sabit, ucapan yang kokoh ya. Sementara orang-orang yang kafir tidak akan bisa menjawab. Inilah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Ibrahim ayat 27. Allah Ta'ala berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman ya, dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di akhirat di sini maksudnya di alam kubur. Ya. Wa yudillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah Ta'ala akan menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah Ta'ala berbuat apa saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Ini menjadi dalil bahwa hakikatnya orang-orang yang selamat nanti di alam kubur itu bukan orang yang hafal jawaban, tapi ia mengamalkan dari konsekuensi pertanyaan tersebut di dunia. Ketika ditanya man rabbuka, Rabbku adalah Allah gitu. Tapi menyembah Allah tidak gitu ya. Atau justru malah berbuat syirik kepada Allah gitu, ketika di dunianya. Makanya orang-orang yang mempersekutukan Allah di dunia, ya tidak akan bisa menjawab nanti pertanyaan ini, karena buktinya tidak ada. Buktinya tidak ada pada diri. Ketika ditanya man rabbuka, itu Rabbi Allah, harusnya ia tidak bisa jawab, karena ternyata di dunia ia tidak menyembah Allah, justru malah mempersekutukan Allah, mencela Allah, tidak ridho terhadap keputusan Allah Ta'ala dan ketetapannya, takdirnya. Ia tidak akan bisa menjawab. Oleh karenanya ada beberapa kondisi berbeda yang disebutkan di dalam hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, idza
qubiral mayyit, jika mayit itu dimakamkan, dikuburkan. Au qala ahadukum atahu malakan, atau salah seorang dari kalian itu sudah dikuburkan, maka akan datang dua malaikat aswadan azraqan, yang hitam dan biru. Yuqalu li ahadihima al-munkaru wal akharu an-nakir. Salah satunya itu adalah munkar, yang lain adalah nakir. Keduanya berkata, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa pendapatmu tentang orang ini? Berarti tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu ma kana yaqulu, maka ia mengatakan apa yang ia katakan di dunia. Apa? Huwa Abdullah wa Rasuluh, beliau itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Bisa menjawab ya? Bisa. Ini orang yang beriman bisa menjawab. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul, hambanya dan Rasul Allah. Fayaqulan, kemudian dua malaikat itu bertanya lagi, qad kunna ta'lamu annaka taqulu hadza, kami tahu bahwa dulu di dunia pun kamu mengatakan hal seperti itu. Tsumma yufsahu lahu fi qabrihi, kemudian diluaskan kuburnya itu sab'una dhira'an, 70 hasta, fi sab'in, berarti ya 70 kali 70 hasta, diluaskan. Ya jangan tanya bagaimananya, wallahu a'lam. Kalau kubur yang kita lihat sekarang kan sempit-sempit ya. Tapi alam kubur ini akhirat, perkara gaib, bukan makam, bukan. Diluaskan 70 kali 70 hasta. Ya. Summa yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, fayaqulu arji'u ila ahli fa akhbiruhum, aku mau pulang ke rumah untuk memberikan kabar kepada keluargaku gitu. Tapi kedua malaikat itu berkata, nam, tidurlah, kanaumatil arusil ladzi la yuqiluhu illa ahabbu ahlihi ilaihi, tidurlah seperti tidurnya pengantin. Nikmat berarti tidurnya pengantin baru. Tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya. Hatta yab'atsahullahu min madja'ihi dzalika, sampai Allah Ta'ala bangkitkan ia dari tempat tidurnya itu. Nikmat. Ini orang yang bisa menjawab pertanyaan kubur. Kuburnya diluaskan, diberikan nikmat kubur, tidur saya sampai hari dibangkitkan. Tidurnya seperti lama ya. Bayangkan yang sudah matinya lama ya, ribuan tahun. Tapi bagi orang-orang yang mendapatkan nikmat sebentar ya, nggak lama gitu. Dan nikmat ya. Berbeda dengan kondisi orang munafik. Ini sebaliknya ya. Orang munafik, bahkan ini orang munafik belum kafir, munafik. Wa in kana munafiqun qala, dan jika orang munafik maka ketika ditanya seperti itu, sami'tun nasa yaqulun, dulu di dunia saya dengar orang-orang jawab pertanyaan ini, faqultu misluhu, dan aku pun mengatakan yang serupa ya, tapi aku tidak paham maknanya gitu. Ya di dunia mah bisa jawab, bisa ikut-ikutan gitu, bisa dihafalkan, tapi kan nggak paham maknanya, nggak bisa menjalankan konsekuensinya, tidak seperti orang-orang yang paham maknanya gitu. Fayaqulan, maka dua malaikat itu mengatakan kepada orang munafik itu, qad kunna na'lamu annaka taqul dzalika, kami juga tahu bahwa di dunia dulu kamu pun
pernah mengatakan seperti itu, dan kondisinya seperti itu. Kamu tidak tahu apa maknanya dan tidak membuktikannya. Fayuqalu lil ardi, maka dikatakan kepada bumi, ya, iltanmi alaihi, ya, himpitlah dia. Ya, beda ya, dihimpit. Fatakhtarifu fiha adla'uhu, maka ketika dihimpit tulang rusuknya berserakan. Fala yazalu fiha mu'adzaban hatta yab'atsahu Allahu min madja'i dzalika, dan ia terus-menerus disiksa di tempat berbaringnya itu sampai hari ia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat akibatnya ketika ini orang munafik. Di dunia bisa jawab, di akhirat tidak bisa. Ya, kita berharap bahwa dengan membahas kitab ini kita mendapatkan ilmu terkait siapa Rabb kita, apa agama kita, siapa Rasul kita, dan kita pun ridho terhadap 3 perkara tersebut dan bisa menjalankan konsekuensinya sehingga kita selamat bahkan di fase awal akhirat tersebut, yaitu di alam kubur. Ya. Insyaallah nanti sedikit ada tambahan setelah Isya. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita semua dari fitnah kubur dan juga memberikan al-qaulus tsabit, jawaban ucapan yang teguh sehingga kita bisa menjawab fitnah kubur tersebut dan selamat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.